Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian, semoga kita masih selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tentang wawasan Nusantara, pengertian dan kedudukannya sebagai pilar kebangsaan, sebuah tinjauan mendalam mengenai konsep dasar, landasan, dan peran strategis wawasan Nusantara dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oke, langsung saja pada materi yang selanjutnya. Apa itu wawasan Nusantara? Nah, definisi etimologi yang pertama itu wawasan berarti pandangan dan Nusantara merujuk pada kesatuan kepulauan yang terletak strategis di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dunia samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, cara pandang bangsa, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan yang utuh dan meliputi darat, laut, dan udara. Tujuan utama itu konsep ini secara fundamental menekankan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah sebagai prasyarat mutlak dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, landasan hukum dan definisi resmi konsep dalam wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara tidak hanya menjadi pandangan filosofis, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Itu yang pertama itu TAP MPR tahun 1993 dan 1998 mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai sikap bangsa Indonesia yang secara tegas mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan geopolitik. Nah, definisi pakar oleh Profesor Dr. Wan Usman menjelaskan bahwa wawasan ini adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala keanekaragaman yang harus dipertahankan serta entitas tunggal. Nah, yang selanjutnya itu TAP MPR tahun 1999 menegaskan wawasan Nusantara sebagai sikap mental seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran ini adalah pengakuan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, landasan hukum ini menjadikan wawasan Nusantara sebagai ketentuan hukum positif yang harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan publik. Nah, kedudukan strategis wawasan Nusantara dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara, wawasan Nusantara menempati posisi sentral dan krusial. Yang pertama, visi nasional utama. Berfungsi sebagai visi nasional yang membimbing seluruh cita-cita bangsa. Ia adalah pandangan ideal tentang Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bersatu. Yang kedua, landasan konsepsi ketatanegaraan menjadi dasar bangsa pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara memastikan bahwa setiap langkah politik, hukum, dan keamanan selalu berorientasi pada kesatuan wilayah. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan kehidupan menjadi kompas moral dan operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mulai dari tingkat individu hingga lembaga tertinggi negara. Lima fungsi wawasan Lima fungsi utama wawasan Nusantara itu menerapkan
penerapan wawasan Nusantara memiliki dampak praktis yang luas di berbagai sektor penyelenggara negara. Yang pertama itu pedoman kebijakan, yang kedua konsep ketahanan nasional, yang ketiga batasan wilayah negara. Yang pertama, pedoman kebijakan berperan sebagai acuan dan motivasi utama bagi pengambilan kebijakan di seluruh tingkat pemerintah, memastikan kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan nasional. Yang kedua, konsep ketahanan nasional menjadi kerangka pikir bagi ketahanan nasional yang utuh, meliputi sinergi antara aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, batasan wilayah negara menyediakan dasar yang jelas untuk batas wilayah negara, baik darat, laut, maupun udara, sehingga meminimalisir potensi sengketa kedaulatan dengan negara-negara tetangga. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.